Sesi 3. Technology Solution, Device, Network, and Application, atau DNA. Arsitektur Branches Banking untuk Banklet. Switching System terhubung langsung dengan Core Banking System. Terhubung dengan SMS atau USSD Application Server, yang kemudian dapat berhubungan langsung dengan user atau mobile phone melalui SMS atau USSD Gateway. Switching system ini juga berhubungan langsung dengan dial-up server dan branches banking server. Dan melalui fixed line network, bank WAN, dan internet, dapat terhubung dengan EDC, smartphone, tablet, PC atau laptop, atau POS merchant dari agen. Yang selanjutnya berhubungan langsung dengan user yang menggunakan smart card. Switching system melalui secure network terhubung langsung dengan third party switching company dan telco, utilities, dan other building system. Arsitektur branches banking non-banklet. Branches banking system terhubung langsung dengan SMS atau USSD application server yang kemudian berhubungan langsung dengan user atau mobile phone melalui SMS atau USSD gateway. Branches banking berhubungan langsung dengan dial-up server yang melalui fixed line network, bank WAN, dan internet terhubung langsung dengan agent yang berikutnya berhubungan langsung dengan user yang menggunakan smart card. Branches banking system terhubung langsung dengan billing system, accounting system, dan melalui secure network terhubung dengan banking system, third party switching company, dan utilities and other billing system. Device. Branches banking dan device yang digunakan. M-Pesa menggunakan EDC serta mobile phone. Vino menggunakan EDC dan kartu. Cikes menggunakan mobile phone. BSP Rural Bank menggunakan smartphone atau tablet. Bigcash menggunakan mobile phone. Wizit menggunakan EDC, mobile phone, dan kartu. Sedangkan EasyPaisa menggunakan EDC, PC atau POS merchant, dan mobile phone. EDC merupakan terminal pembayaran yang disediakan oleh instansi yang dapat digunakan untuk transaksi yang terhubung ke sistem jaringan bank. EDC sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu mobile EDC, countertop wireless EDC, dan fixed line EDC. Untuk mobile EDC, koneksi datanya menggunakan GPRS, power connection menggunakan baterai, dan penggunaannya cocok digunakan untuk agen yang bepergian menjemput customer-nya. Untuk countertop wireless EDC, koneksi data menggunakan GPRS, power connection menggunakan wire LAN power yang terhubung ke PLN, dan penggunaannya cocok untuk merchant yang tidak mempunyai fixed line phone. Sedangkan fixed line EDC, koneksi datanya menggunakan fixed line phone, power connection menggunakan wire LAN power yang terhubung ke PLN, dan penggunaannya cocok digunakan untuk merchant yang memiliki alamat tetap. Kelebihan dari EDC ini adalah dapat digunakan offline jika diperlukan, dapat mencetak bukti transaksi, dan apabila menggunakan smart card, pengguna dapat menggunakan smart card di ATM. Dan dari sisi security-nya pun lebih aman. Sedangkan kekurangannya, kos awal lebih besar, harus melakukan pengadaan. Ada biaya maintenance dan biaya support seperti kertas EDC, printing, dan lain-lain. Dan teknologi EDC cenderung stagnan. Untuk saat ini, EDC lebih populer. Kelebihan utamanya yaitu dianggap lebih sulit di-crack dan dianggap lebih aman. Contoh EDC yaitu, yang pertama adalah Verifone VX570. Spesifikasinya, prosesor menggunakan 200 MHz ARM9 32-bit RISC mikroprosesor. Memorinya menggunakan 6 MB dan 12 MB. Communication mode-nya menggunakan Ethernet, card reader-nya smart card, dan magnetic stripe track. Dan untuk thermal printer-nya,
18 lines per second. Harga EDC ini untuk memori yang 6 MB sebesar $299 hingga $380. Sedangkan untuk memori yang 12 MB dari $380 hingga $430. Lalu ada pula contoh yang kedua, Ingenico ICT 250 menggunakan prosesor ARM9 dan ARM7, 450 MIPS dan 50 MIPS. Memorinya terdiri dari 16 MB RAM atau 128 MB per flash. Communication mode-nya menggunakan dial-up modem, Ethernet, Wi-Fi, dan GPRS. Card reader-nya untuk smart card hanya satu, magnetic stripe track-nya 1 atau 2 atau 3. Thermal printer-nya pun 18 line per second. Untuk harganya berkisar dari $259 hingga $276. Lalu ada pula Hypercom T4220 menggunakan prosesor 32 bit ARM9. Memorinya 24 MB. Communication mode-nya menggunakan dial-up modem dan Ethernet. Card reader-nya smart card 1 atau 2 dan magnetic stripe type-nya 1, 2 atau 3. Dan thermal printer-nya 18 lines per second. Untuk harganya berkisar dari $205 hingga $233. Lalu ada pula Verifone VX610. Prosesornya menggunakan 32 bit prosesor, memorinya terdiri dari 4 MB ataupun 6 MB. Communication mode-nya menggunakan GPRS, CDMA, dan Wi-Fi. Card reader-nya 1 atau 3 smart card reader, dan magnetic stripe tag-nya 1 atau 2 atau 3. Thermal printer-nya 18 line per second. Untuk harganya GPRS sebesar $695,98. Untuk CDMA sebesar $675,98. Dan untuk Wi-Fi sebesar $670,98. Device yang kedua adalah smartphone atau tablet. Smartphone merupakan mobile phone yang dapat menjalankan berbagai fungsi komputerisasi. Biasanya memiliki layar yang relatif besar dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi-aplikasi umum. Untuk smartphone, ukuran layarnya berkisar dari 3 hingga 5 inci. Memiliki fungsi telepon, storage-nya dari 2 hingga 16 GB. Untuk tablet, ukuran layarnya terdiri dari 5 hingga 7 inci. Memiliki fungsi telepon, dan storage-nya terdiri dari 8 hingga 32 GB. Dan sedangkan untuk tablet, ukuran layarnya dari 7 hingga 10 inci. Beberapa bisa untuk telepon dengan harga yang lebih mahal. Dan untuk storage-nya terdiri dari 16 hingga 64 GB. OS dari ketiganya dapat menggunakan Android, iOS, BlackBerry OS, dan Windows Phone. Kelebihan dari smartphone atau tablet ini adalah hampir setiap orang atau agen memiliki mobile phone, sehingga kos awal dapat lebih murah. Dan teknologi yang terus berkembang dengan cepat lebih memudahkan dalam update implementasi. Sedangkan kekurangannya, tidak bisa mencetak bukti transaksi. Bukti transaksi hanya dapat berupa pesan. Gampang dicuri, dan dari sisi security tidak lebih aman dibandingkan dengan EDC. Device selanjutnya adalah mobile phone. Mobile phone terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah feature phone. Input utamanya adalah keypad, dengan operating system sebagian besarnya masih menggunakan Symbian. Fitur utamanya adalah telepon dan SMS. Pemakaian baterainya cenderung lebih hemat, dan jaringan datanya hanya mendukung untuk 2G. Lalu, jenis kedua adalah smartphone. Input utamanya adalah touchscreen, dengan operating sistemnya dari Android, iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Fiturnya pun sangat beragam. Namun untuk penggunaan baterainya masih dikatakan boros. Embedded teknologi yang digunakannya adalah GPS, accelerometer, NFC, dan gyroscope. Jaringan datanya dapat mendukung di atas 3G. Kelebihan dari mobile phone ini adalah media yang sudah biasa digunakan
karena hampir semua orang memiliki mobile phone dan dapat digunakan di mana saja untuk melakukan transaksi. Sedangkan untuk kekurangannya lebih mudah untuk diretas. Device selanjutnya adalah smart card. Smart card terbagi menjadi dua, yaitu kontak dan contactless. Untuk yang kontak, kecepatannya mencapai 9,6 KB per second dengan jarak komunikasi secara kontak. Standar yang digunakan untuk smart card kontak ini adalah ISO 7816. Waktu responnya adalah 3 detik. Dan security yang digunakan berupa firewall, enkripsi, sensor, tamper resistant, crypto processor. Untuk lifetime-nya mencapai 10 tahun data retention dengan 100.000 program cycle. Lalu jenis smart card berikutnya adalah contactless. Contactless terbagi menjadi 3 jenis, yaitu close couple, proximity, dan vicinity. Untuk close couple, kecepatannya di atas 9,6 KB per second, dan jarak komunikasinya kurang dari 2 mm. Standar yang digunakan untuk close couple ini adalah ISO atau IEC 10536, dengan waktu respon kurang dari 1 detik. Lalu untuk proximity, kecepatannya mencapai di atas 106 KB per second, dengan jarak komunikasi kurang dari 10 cm. Standar yang digunakan adalah ISO atau IEC 14443. Dan jenis terakhir adalah vicinity dengan kecepatan maksimal 26 KB per second. Jarak komunikasinya kurang dari 70 cm. Standar yang digunakan untuk vicinity adalah ISO atau IEC 15693. Waktu respon untuk contactless ini kurang dari 1 detik. Dan security yang digunakan adalah firewall, enkripsi, sensor, tamper resistance, dan crypto processor. Untuk transaksi offline, contactless lebih aman. Lifetime dari contactless ini adalah 10 tahun data retention dengan 1 juta transaksi. Kelebihan smart card adalah kemudahan dalam penggunaannya. Sedangkan untuk kekurangannya hanya dapat digunakan pada smart card reader atau EDC yang terletak di agen. Dan risiko kehilangan lebih besar. Case yang pertama adalah Vino dari India. Vino menggunakan teknologi wireless point of transaction device, customer smart card, dan portable enrollment station. Vino Saral, bank atau cabang dari microfinance institusi, bekerja sama dengan Vino Saral menggunakan Vino Saral Loan Management System, yang kemudian digunakan oleh agen dengan mobile point of transaction. Sistem ini dapat digunakan dengan smart card yang dipegang oleh para loan aplikan. Untuk high level technical arsitekturnya, dari klien berhubungan langsung dengan loan originating system, di mana di dalamnya terdapat local database SQL Express yang terhubung dengan Vino database server SQL Server 2005 dengan CBS. Case kedua adalah BSP, atau Bank South Pacific Rural Bank, yang berada di Papua Nugini. BSP menggunakan tablet Samsung untuk mencatat data pelanggan dan mengirim data pelanggan ke kantor pusat pada saat pembukaan rekening. Dan selain itu digunakan untuk proses identifikasi pelanggan. Contoh ketiga adalah GCash dari Filipina. GCash bersifat online, dan e-money user disimpan di server operator. GCash berbentuk dalam prepaid load, dan hanya perlu SIM card lokal. Tidak menggunakan handphone khusus, GCash juga memiliki interkoneksi dengan operator di luar Filipina, seperti Singapura Singtel, Hong Kong CSL, Malaysia Maxis, dan lain-lain. Biayanya flat 10 peso untuk transfer kurang dari 1.000 peso, sedangkan dikenakan 10% untuk transfer di atas 1.000 peso.